Soli Supriyadi hadir kembali untuk memberikan pembelajaran yang sangat asik untuk para siswa SMP kelas 7 semester pertama. Mohon ya anak-anakku tercinta, laksanakan subscribe dan nyalakan loncengnya, likes, share kepada teman-teman ya, berikan komen yang sangat membantu kami. YouTube channel Soli Supriyadi akan membahas dalam bab 4 mengenai suhu dan perubahannya. Coba kamu perhatikan video apa yang sedang mendidih. Air yang dipanaskan pasti menggolak atau mendidih seperti pada gambar. Menurut informasi yang kamu dapatkan, coba pada suhu berapakah air mampu mendidih? Gitu kan ya? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Coba ya dicari tahu. Selanjutnya, nah kalau ini minuman kalian yang sangat mungkin dicintai, yaitu ya teh manis pakai es gitu ya, atau teh manis yang menjelang membeku karena berada di dalam freezer gitu ya. Nah, kalau teh manis dimasukkan ke dalam freezer, lama-lama akan membeku. Kira-kira pada suhu berapakah air bisa membeku menurut pendapatmu? Gitu ya. Biasanya kalau kita demam, sakit, pilek ya. Nah, setelah kamu hujan-hujanan mungkin atau kecapean ya, biasanya suhu tubuh badan kita itu akan naik ya, akan naik. Nah, maka diukurlah dengan menggunakan termometer suhu badan. Nah, perkiraan kamu atau kalian yang sudah tahu pada suhu berapa dikatakan orang mengalami sakit demam ya, mengalami sakit demam. Ya, anak-anakku sekalian, ini salah satu gerakan air raksa bila terkena kenaikan suhu di dalam pipa kapiler. Gerakannya seperti ini, atau bisa juga alkohol yang diberi warna merah. Di dalam termometer seperti inilah ya, air raksa atau alkohol bila menerima pengaruh suhu gitu ya. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak? Jadi suhu ini banyak dibicarakan pada kehidupan sehari-hari. Biasanya ya, pada peristiwa apa? Nah, jadi suhu itu biasanya kalau udara panas ya, atau udara dingin. Nah, maka pada bab ini kami
kamu akan mempelajari tentang suhu, ya. Jadi mari kita bicarakan atau kita pelajari mengenai suhu. Bagaimana mengetahui suhu suatu benda? Nah, untuk mengetahui suhu suatu benda, ya, kita sebagai manusia banyak keperluan mengenai suhu yang terdapat pada setiap benda. Nah, saya, kamu, kita, ya, indra perasa pada tubuh kita dapat merasakan panas, betul nggak? Ya, jadi indra perasa dapat merasakan adanya panas, atau sebaliknya adanya dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Nah, itu saya berikan gambar, ya. Tempat A dikatakan panas, tempat B dikatakan sedang, dan tempat C dikatakan dingin. Nah, jadi kalau tangan kita dimasukkan ke air panas, kita tahu bahwa air itu panas. Ke air dingin kita tahu, ya. Nah, tetapi panas, sedang, dan dingin itu hanya dalam, ya, perasaan, rasa yang didapatkan oleh indera, tetapi kita tidak mampu, ya, mengukur berapa suhunya, ya. Apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal? Gitu kan, ya, pertanyaan. Jadi kalau mengenai mengukur, karena mengukur itu akan menghasilkan angka-angka, ya, jadi kita tidak mampu, ya, indera kita tidak mampu sebagai alat ukur suhu, ya. Jadi kalau sebagai alat ukur suhu, indera tidak mampu. Untuk memahami semua itu yang disiapkan, ya, kita siapkan 3 buah ember atau bejana, masing-masing diisi air hangat, air biasa, dan air panas. Nah, jadi ada 3 tempat yang diisi air biasa, air hangat, dan air es. Nah, kalau tangan kita masukkan ke 3 air tersebut, maka kita bisa merasakan adanya panas, sedang, dan dingin. Tetapi kita tidak tahu berapa panasnya, berapa dinginnya, atau berapa sedangnya, gitu, ya. Petunjuk keselamatan kerja. Nah, hati-hati dengan air panas atau air dingin karena berbahaya, gitu, ya. Nah, itu saya berikan contoh akibat terkena air panas. Itu tangan bisa melepuh, ya. Maka harus hati-hati, begitu, ya. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut bila berdekatan dengan air panas. Begitu. 1. Letakkan ketiga ember tersebut di lantai atau meja.
Jadi yang pertama, kalau kita ada air panas, letakkan dulu air panas itu pada posisi yang aman. Yang kedua, celupkan tangan kananmu di ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Coba kamu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu, begitu ya. Selanjutnya, setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Ulangi kegiatan langkah 2 dan 3 oleh teman lainnya. Jadi gini ya. Dalam kegiatan ini ya, kamu mengadakan kegiatan, siapkan air panas, hangat, air dingin, dan air sedang. Lalu tangan kanan dan kiri kamu celupkan kepada air hangat dan air dingin. Biarkan, rasakan oleh kedua tanganmu. Lalu kedua tanganmu celupkan kepada air sedang. Bisakah kamu merasakan? Ya. Nah, mungkin kamu akan merasa kesulitan untuk membedakan mana panas, dingin, dan sedang. Begitu ya. Nah, di dalam menalar dan mengomunikasikan kepada teman, rekan, dan teman sebangku, ya, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Nah, itu kamu harus mampu menjelaskan bagaimana perasaan indera tersebut. Jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan pastilah berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu. Begitu ya. Nah, yang perlu dipertanyakan, apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Coba kamu bicarakan dengan teman-teman kamu ya. Bisa nggak indera merasakan ya, atau perasaanmu bisa sebagai mengukur tingkat panas? Nah, gitu ya. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Itu pengertian dari suhu. Jadi suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Benda yang dipanaskan pasti akan mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Itu ya, perbedaan panas dan dingin. Jadi kalau yang panas pasti derajat panasnya lebih tinggi. Kalau yang dingin derajat panasnya lebih rendah. Hasil kegiatan
penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Artinya, betul bahwa apa yang kamu rasakan itu, kamu pasti bisa merasakan tingkat panas suatu benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur. Karena tingkat panas yang dirasakan oleh tubuh kita itu tidak handal. Begitu ya. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Pasti ya, kamu akan merasakan adanya perbedaan ya, rasa ya pada tangan kanan dan tangan kiri. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan, bukan kuantitatif, ya, gitu. Suhu harus diukur secara kuantitatif, nggak boleh kualitatif. Nah, oleh sebab itu harus ada alat ukur suhu yang dinamakan atau disebut dengan termometer. Begitu ya. Oke, sampai di sini saya bisa menerangkan pada video kali ini. Terima kasih banyak yang telah mengunjungi channel ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, teman. Subscribe ya, share, like, dan komen.